Aku tidak meremehkan MU, aku khawatir nanti kalian takut, ucap Jensen samar-samar. Suasana menjadi tenang. Terpancar rasa takut dari mata Cindy dan Patricia. Meskipun mereka mengatakan mereka tidak takut, tapi sebagai perempuan dalam hatinya masih ada perasaan takut. Kamu pasti sengaja menakuti kami. Tiba-tiba, Patricia mengerutkan kening. Ya sudah, yang penting aku sudah memperingati kalian berdua, mau bagaimana itu terserah kalian. Jensen sudah tidak pusing, lagi pula kedua wanita itu bukan orang biasa, kalian berdua bisa tidur di ruang tamu malam ini. Aku baru saja melihatnya. Kamar mandi dan dapur di samping ruang tamu juga masih bisa digunakan, jadi lumayan. Tinggal di ruang tamu? Cindy dan Patricia adalah nona besar, mereka tidak terbiasa dengan ini. Pria dan wanita di ruangan yang sama, entah apa yang akan terjadi, aku tidak mau. Patricia berjalan dengan santai menuju salah satu kamar, malam ini aku akan tidur di sini. Kamar ini bersebelahan dengan ruang tamu, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Kalau begitu aku tidur sekamar denganmu. Lalu Cindy masuk ke kamar untuk bersih-bersih, 1 jam kemudian, mereka membuang sampah dan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Jensen tersenyum pahit, dia tidak mengerti mengapa mereka ingin tinggal di sini, mungkin mereka penasaran. Jelas, mereka semua adalah nona besar, mengapa mereka harus menyulitkan diri sendiri? Jensen berjalan di sekitar ruang tamu, dia merapikan kompas Feng Shui leluhur dan armor Daoist dan menaruhnya di sudut ruangan. Setelah semua selesai, Cindy dan Patricia datang dari supermarket membawa barang perlengkapan mandi, tikar, dan juga makanan, dan duduk santai sambil menikmati makanan di ruang tamu. Harus diakui, tadinya Jensen sedikit meremehkan mereka seperti nona besar, tetapi kenyataannya mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Mungkin salah satu dari mereka adalah praktisi seni bela diri yang sudah biasa latihan dari kecil, satu lagi adalah seorang reporter, setiap kali melakukan wawancara, lingkungannya juga tidak terlalu bagus, jadi sudah terbiasa. Malam pun tiba, di luar banyak ada lampu berwarna-warni terkesan ramai, sebaliknya, di rumah istana ini gelap gulita, suram mengerikan. Selain terdengar suara berisik serangga di pohon tua, kita tidak mendengar sumber suara lainnya. Jensen menyalakan lampu remang-remang dan mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Seolah-olah mereka sudah terbiasa, mereka pun mengobrol dengan senang. Agak membosankan, bagaimana kalau kita cerita hantu? Patricia mulai tertarik. Oke, aku duluan. Jensen mematikan lampu, menyalakan lilin dan menaruh di bawah dagunya, berkata dengan suara rendah, aku akan menceritakan kisah yang pernah aku alami. Stop, stop, stop. Awalnya Patricia sudah tidak takut, sekarang Jensen bercanda malah membuatnya merinding. Kamu ini mau ngapain? Bisakah kamu taruh saja lilin itu, lalu kita nyalakan lampu saja, kata Patricia tidak senang. Jensen tersenyum pahit, kalau cerita hantu, bukannya lebih seru mematikan lampu? Apalagi lilin di bawah dagu itu, membuat suasana lebih mendukung. Sudah jangan bicara tentang ini, ganti topik saja. Cindy tidak takut mereka cerita hantu, tapi dia lebih takut dengan apa yang dikatakan Jensen, kedengarannya seram. Cerita tentang istrimu saja, kapan dia akan melahirkan? Patricia menyalakan lampu di ruang tamu. Berbicara tentang Elena, Jensen menceritakannya dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Di saat yang sama, seorang lelaki tua memasuki kuil Tao, menyalakan 3 dupa, Pai Kui, lalu berkata dengan hormat, Master, Yoyo datang untuk meminta petunjuk. Sebuah suara terdengar dari dalam kuil Tao, apakah istana sudah diambil kembali? Benar sekali, hari ini ada beberapa orang dari keluarga Yuan datang, membawa dokumen, dan kemudian mengambil kembali rumah istana. Orang tua itu berlutut lagi, sambil memuja-muja. Master Abadi memang selalu begini, sebelum kita berbicara, Master Abadi sudah tahu apa yang telah terjadi. Master Abadi ini, sudah sejak dulu datang ke kota Yanba ini, katanya diagram Duan dalam ilmu metafisika, tidak ada yang bisa memecahkan diagram ini, sungguh ajaib, makanya tak sedikit ahli metafisika di kota Yanba datang mencari Master Abadi jika mengalami kesulitan. Pak Tua bisa mengenal Master Abadi, karena dulu Master Abadi tidak sengaja melewati istana dan menunjukkan malapetaka yang akan terjadi, dan memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Tapi lebih baik jangan katakan, sekali Master Abadi ini berbicara pasti akurat, sungguh hebat. Master Abadi,
Sebenarnya keluarga Vindes tertarik dengan rumah istana beberapa tahun yang lalu, tetapi entah kenapa mereka menunggu karena suatu alasan, sekarang sudah diambil kembali, aku tidak tahu harus bagaimana dengan keluarga Vindes. Pak tua itu menambahkan. Aku akan menghitung diagram guntur untukmu, langit dan bumi memiliki teotema masing-masing. Kamu harus bisa melepaskan kekhawatiranmu. Suara samar terdengar dari dalam. Lelaki tua itu menenangkan dirinya lalu pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah berjalan mendekat. Rumah istana Pangeran Lilong sudah lama diincar oleh keluarga Vindes dari selatan, jadi mereka khusus menyuruh aku untuk melihatnya. Boleh dibilang, keluarga Vindes ini sungguh memiliki aura kaisar, dan seharusnya dia pantas untuk memilikinya. Mengapa tiba-tiba keluarga Yuan dari utara tiba-tiba ikut campur? Saat dia berbicara, telapak tangannya sedikit melengkung sambil menghitung sesuatu, kemudian dia tersenyum dan berkata, roh jahat sabit di luar busur jembatan layang sangat ganas. Jangan tinggal di rumah. Rumah ini pasti rusak olehku. Meski di tengah malam sangat tenang, tapi Jensen masih bisa mendengar suara-suara berisik dari kejauhan. Apalagi pasar malam di selatan jauh lebih ramai daripada di utara, pukul 9 malam biasanya adalah waktu untuk keluar bermain. Setelah Cindy dan Patricia selesai mandi, mereka kembali ke kamar untuk beristirahat, meninggalkan Jensen sendiri di ruang tamu untuk beristirahat. Namun, telinga Jensen sangat peka dan bisa mendengar bisikan dari dalam kamar. Kak Patricia, aku tidak tahu bahwa kamu mungil dan memiliki sosok yang begitu baik. Jangan cubit-cubit. Kak Patricia, kenapa kamu memakai stocking sutra untuk tidur? Apa tidak panas? Aku sudah terbiasa. Kalau ada sesuatu darurat, aku bisa langsung beraksi, tapi kamu tidur tanpa baju begitu, sedikit bagaimana begitu? Jensen bengong, memang dia tidak bisa tidur, jadi sebaiknya berlatih saja. Aura-aura spiritual, seperti naga yang berenang, memasuki mulut dan hidung Jensen. Lokasi istana ini sangatlah bagus, ada urat naga di bawah, dan aura spiritual yang jauh lebih kuat daripada tempat lain. Sayang sekali itu rusak, kalau tidak ini akan menjadi rumah terbaik untuk ditempati. Saat ini, teknik kaisar manusiaku sudah di tingkat ke-8, dan ranahku sudah makin stabil, tapi aku masih ingin mencapai tingkat ke-9. Sangat sulit rasanya kalau hanya mengandalkan latihan biasa. Kecuali berada di sekte tersembunyi, kecepatan kultivasi di sekte tersembunyi jauh lebih cepat. Tapi ada Elena, kurasa aku tidak akan bisa pergi tahun ini. Ketika Jensen berpikir, tiba-tiba dia menggerakkan sedikit jarinya, berencana untuk menghitung diagram untuk dirinya sendiri. Akhirnya terhentikan. Metafisika, jarang untuk meramal untuk dirinya sendiri, jika benar-benar ingin tahu masa depan, pasti akan ada akibatnya di kemudian hari. Ini adalah rahasia surgawi tidak boleh dibocorkan. Tok tok tok. Saat itu, lonceng yang digantung di ruang tamu berbunyi tepat pada pukul 12 malam. Entah kenapa, ruang tamu tiba-tiba menjadi dingin, padahal ini musim panas, bahkan tidak perlu menyalakan AC. Jensen juga terlalu malas untuk berlatih dan berbaring di atas ranjang bersiap mau tidur. Tak lama, sayup-sayup terdengar sebuah lagu yang berasal dari luar rumah istana, lalu suara samar terdengar jelas di telinganya. Seharusnya kalian tidak datang. Seharusnya kalian tidak datang. Mata Jensen terbuka dalam sekejap, dia melihat benda hitam menekannya. Jensen tidak bisa melihat apa itu, tapi aku bisa melihat kalau rambutnya sangat panjang. Jensen ingin bergerak, tapi seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hantu, ketindihan. Secara ilmiah, ini disebabkan karena tubuh orang yang terlalu lelah, tetapi otak kita masih sangat bekerja keras. Dari segi metafisika, itu adalah energi negatif yang menekan energi positif. Tapi bagi Jensen, ini adalah permainan anak-anak. Ketika dia pergi ke Istana Awan di Gunung Kunlun, dia menemukan makam kuno, mayat orang tua yang ada di dalam itu baru sangat mengerikan. Keluar kamu. Meski Jensen tidak bisa bergerak, namun Profound-Ki-nya berubah menjadi jimat yang disemburkan dari mulutnya. Terdengar suara teriakan, dan benda hitam di tubuhnya menghilang. Jensen langsung duduk, dengan kesadaran ilahinya, aura jahat di seluruh ruang tamu terlihat jelas. Sejak awal dia sudah curiga, tetap saja Jensen sedikit terkejut, karena jumlahnya melebihi yang dia bayangkan. Dia berdiri dan menyalakan lampu ruang tamu, anehnya, saat lampu dinyalakan, energi yin yang dingin itu hilang seketika.
Di kamar, Cindy tidurnya tidak nyenyak, dia selalu merasa ada suara langkah kaki. Dia menarik Patricia, yang ada di sebelahnya. Kak Patricia, apakah kamu mendengar suara? Aku mendengarnya, itu suara tikus. Apa kamu yakin? Pendengaranku jauh lebih baik darimu. Lalu kenapa kamu belum tidur? Aku sudah tertidur, tapi aku gampang terbangun karena terlalu peka dengan suara sekecil apapun. Cindy merasa tenang, Patricia adalah seorang master, ada dia di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, dia salut terhadap Patricia, sudah tidur lelap masih bisa bangun, kalau dia sendiri, sudah tertidur pasti seperti kerbau. Cepat tidur, kalau tidak besok matamu jadi seperti panda. Sambung Patricia, dan satu lagi, kamu tidur tanpa memakai baju, jangan terlalu dekat denganku. Oke. Akhirnya Cindy menghitung bintang mencoba supaya cepat tertidur. Tidak tahu berapa lama, dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat seseorang berjalan di kamar itu. Dia membuka matanya, kemudian melihat bayangan putih berjalan di depan tempat tidur dan bermain di lantai. Melihat ini, Cindy gemetar ketakutan, dia menarik Patricia. Kenapa? Patricia langsung bangun. Cindy hanya diam dan menunjuk ke depan kamar. Kamu lagi-lagi curiga ada hantu ya? Kamu adalah putri keluarga elit, dan aku adalah salah satu dari 4 bintang baru di dunia Jianghu, tapi kamu, hal kecil saja bisa membuatmu takut, bagaimana nanti saat kamu menjadi pewaris jubah kakekmu? Patricia sedikit tidak senang, sepanjang malam Cindy tidur tanpa baju dan tak berhenti bolak-balik membuatnya tidur tidak nyenyak. Saat dia melihat ke depan kamar, wajahnya menjadi pucat seketika. Lalu, dia menggigil. Tidak seperti yang sebelumnya dia katakan. Bayangan putih yang ada di ruangan itu adalah seorang gadis yang memakai rok putih, sedang jongkok di lantai. Tiba-tiba, dia menoleh. Cindy dan Patricia menjerit dengan serempak. Wajah gadis itu sangat pucat, dan berlumuran darah, sambil tersenyum aneh. Cindy, Patricia. Begitu mendengar suara itu, Jensen yang berada di ruang tamu segera masuk. Saat dia mau membuka pintu, bayangan putih itu menghilang. Cindy dan Patricia mereka terus melompat-lompat di sudut tempat tidur, dan menunjuk ke sudut ruangan. Jensen segera menyalakan lampu kamar, dia tercengang. Cindy benar-benar tidur tidak mengenakan baju? Masih mending Patricia, memakai stocking sutra. Jensen membeku. Jensen, di sana, kamu lihat kemana? Sebelum Cindy bereaksi, dia menunjuk ke sudut ruangan dan berteriak. Sebaliknya, Patricia merasa malu, dia menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Kalian ini, apa yang diributkan? Jensen merasakan rasa panas mengalir dari hidungnya, mungkin karena mimisan. Baru saja ada seorang gadis sedang berjalan di kamar, kemudian dia menoleh dan wajahnya berlumuran darah, sangat mengerikan. Cindy berteriak dan berlari dari tempat tidur ke sisi Jensen, dia lupa kalau lari tidak ada yang menutupi tubuhnya, suasana jadi canggung. Untuk apa kamu lari? Apa kamu tidak malu dilihat? Patricia menarik Cindy kembali, dan menutupinya dengan selimut, lalu jalan bersamaan ke dekat Jensen. Sebenarnya, aku sudah melihat semuanya. Tanpa sadar Jensen berkata. Keduanya tercengang, terutama Patricia, wajahnya merah seperti apel. Kalian pakai baju dulu, lalu kita bicarakan di ruang tamu. Jensen meninggalkan mereka di kamar. Patricia dan Cindy buru-buru mengenakan pakaian mereka, kemudian pergi ke ruang tamu. Jensen, aku yakin itu bukanlah ilusi, lagi pula, bukan hanya aku yang melihatnya. Tadi kan aku sudah bilang, kalian menginap di hotel saja, tapi kalian tidak mau mendengar, lalu aku suruh tidur di ruang tamu, juga tidak mau, sekarang jadi begini kalian menyesalkan. Bagaimana aku tahu ada benda-benda seperti itu? Aku pikir kamu tahu, kalian memang penasaran. Nada bicara Jensen tidak enak. Rumah istana ini sangat mengerikan sehingga siapapun yang punya otak pasti akan berpikir ke sana, lagi pula Jensen juga sudah memperingati mereka berdua. Tapi, alasan mengapa Cindy dan Patricia tetap tinggal di sana, hanya karena setiap wanita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi meskipun juga takut dengan hal-hal ini. Tapi setelah mereka keluar, seharusnya malam ini akan baik-baik saja, kalau takut tidur di ruang tamu saja, kalau tidak takut, kembali tidur di kamar, kata Jensen. Kita di ruang tamu saja, kata Patricia. Jensen juga membiarkan mereka di ruang tamu dan mengambil Daoist Armor, terlihat aura hitam di atasnya.
Benda ini adalah bayangan hitam yang menekan Jensen tadi. Roh jahat. Jensen menatap Daoist Armor. Apa itu roh jahat? Patricia datang mendekat. Ini seperti hantu, tapi butuh puluhan tahun untuk terbentuk. Yang membuatku aneh adalah roh jahat ini paling tidak baru 10 tahun saja. Ini sepertinya adalah perbuatan manusia, ucap Jensen. Apakah dia hebat? Cindy bertanya. Sangat hebat. Jensen menganggukkan kepala. Patricia adalah seorang praktisi seni bela diri. Hantu biasa tidak berani mendekat, tapi roh jahat ini berbeda. Dia bisa menyakiti praktisi seni bela diri, bahkan ranah celestial tingkat pertama pun tidak dapat mengalahkannya. Apalagi roh jahat dengan unsur yin yang sangat kuat. Kalian juga merasakan sendiri betapa dinginnya rumah ini. Memang benar. Tiba-tiba wajah Patricia menjadi pucat. Sebenarnya, sejak awal dia sudah menduga bahwa rumah itu tidak bersih, tetapi dia masih berani tinggal karena dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Tapi tak diduga, jadi seperti ini. Jensen, sepertinya rumah ini tidak layak untuk ditempati. Bagaimana kalau aku meminta kakakku untuk mencarikan rumah lain untukmu, kata Cindy. Tidak perlu, seperti yang kukatakan tadi siang bahwa rumah istana ini sangat cocok untuk ditempati, tapi harus ditata ulang. Jensen menggelengkan kepalanya, aku akan menata ulang di siang hari. Malam itu berlalu dengan tenang, mereka bertiga bergadang semalaman. Cindy dan Patricia juga tidak bisa tidur lagi setelah dia melihat gadis kecil tadi. Tapi, Jensen tidak bisa tidur karena mereka mengajaknya ngobrol. Pagi-pagi sekali, Cindy pergi membeli sarapan dan kembali. Setelah makan, mereka bertiga ikut dengan Jensen jalan-jalan mengelilingi rumah istana. Ini luas sekali, mereka menghabiskan waktu selama 1 jam. Jensen melihat ke setiap ruangan dan akhirnya berhenti di satu pohon besar di halaman. Pohon itu sangat kuno, cabang-cabangnya lebat dan ditumbuhi rumput liar di sekitarnya. Di sebelah sini, Jensen memegang kompas Feng Shui leluhur yang mengarah ke dasar pohon.